Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada nggak yang pengen sukses? Teman-teman, ada nggak di sini yang pengen jadi orang berhasil, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sehat, pengen jadi orang yang punya banyak manfaat, punya banyak kontribusi, dermawan, hartanya banyak? Pengen nggak? Sama, saya juga pengen. Dan teman-teman tahu nggak apa yang membuat orang menjadi sukses, apa yang membuat orang menjadi kaya raya, apa yang membuat orang menjadi bisnisnya bagus? Salah satu kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh semua orang yang pengen sukses seperti itu adalah kemampuan handling stres, mengatasi stres. Semakin tinggi, kata orang tua kita dulu, semakin tinggi sebuah tempat, itu anginnya semakin kuat, anginnya semakin keras, anginnya semakin meniup kita. Maka semakin tinggi posisi kita, semakin besar bisnis kita, itu tekanannya, stresnya semakin tinggi. Namun orang-orang yang sukses, mereka punya kemampuan untuk menahan stres. Jadi ibaratnya begini teman-teman, masalah yang datang kepada kita itu membuat kita stres. Tapi masalah itu nggak punya ukuran, nggak ada yang namanya masalah besar, nggak ada yang namanya masalah kecil. Yang punya ukuran itu adalah kemampuan atau kapasitas kita. Jadi kalau masalah ketemu dengan orang yang punya kapasitas besar, maka masalah itu jadi masalah kecil. Masalah yang sama ketemu dengan orang yang punya kapasitas kecil, maka itu jadi masalah besar. Jadi sebenarnya bukan masalah yang punya ukuran, tapi adalah kapasitas yang punya ukuran. Kita tuh diberikan masalah. Mungkin dalam kehidupan kita diberikan ujian, itu sebenarnya dalam rangka Allah itu meninggikan kapasitas kita, agar ketika kita ketemu masalah yang serupa, itu kita sudah biasa. Seorang sukses, mereka punya kapasitas yang luar biasa dalam mengenangani masalah. Jadi ibaratnya mungkin kalau kapasitas kita di sini, masalah yang bisa kita hadapi di sini. Masalah, dan di mana ada masalah di situ ada uang. Semakin tinggi masalah, semakin banyak uang yang ada di situ. Saya ulangi, uang itu ada di balik masalah. Jadi kalau ini masalah, uang itu ada di balik ini. Ini masalah, ini uang. Ini masalah, ini uang. Ini masalah, ini uang. Jadi kalau kita bisa menghadapi masalah, kita punya kapasitas di sini, kita bisa menghadapi di sini. Kalau kapasitas kita di sini, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah di sini. Kita harus menaikkan kapasitas kita di sini agar masalah di sini, uang di sini bisa kita dapatkan. Jadi nanti ada masalah baru di sini, kita harus menaikkan kapasitas kita. Ini masalah, dapat lagi uang. Jadi misalnya Gojek itu dapat uangnya banyak banget, triliunan sekarang nilai valuasi Gojek itu. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan masalah banyak orang, masalah kemacetan yang ada di masyarakat, masalah kemacetan yang dihadapi oleh banyak orang. Orang pengen kemana-mana instan, nggak perlu bawa sopir, nggak perlu repot-repot. Dengan ojek itu semakin cepat. Saya sering naik ojek ya, naik ojek, MRT. Dan itu menyelesaikan banyak orang sekali yang punya masalah dengan itu. Dan karena dia menyelesaikan masalah banyak orang, maka dia mendapatkan banyak uang. Siapa yang menyelesaikan orang masalah itu hanya sedikit? Misalnya begini, seorang guru menyelesaikan masalah anak murid yang ada di kelasnya. Berapa sih anak muridnya? 20. Oke, dia dapat uang senilai 20 murid yang dia selesaikan masalahnya. Tapi kalau guru itu bisa membuat buku, lalu buku itu bisa menyelesaikan masalah banyak orang, ribuan orang yang membaca buku itu, menggunakan buku itu, maka dia akan mendapatkan uang lebih banyak. Jadi hukumnya sederhana. Masalah, di balik setiap masalah itu ada uang. Kalau kita lihat masalah, jangan lihat masalahnya, lihat, ada uangnya di sini, ada peluangnya di sini. Orang-orang yang tidak bisa menghandle masalah, melarikan diri masalah, maka dia melarikan diri dari uang. Jadi, dia melarikan diri dari peluang dia untuk mendapatkan uang. Maka orang-orang yang sukses, mereka punya kemampuan untuk menghandling stres, mengatasi masalah kita, mengatasi masalah mereka. Mereka bisa mengatasi stres, karena ya setiap masalah itu ada stres. Jadi ibaratnya ini masalah, ada uang di baliknya, tapi ada stres di belakangnya. Jadi masalah itu ya ada uangnya, tapi ada stresnya. Nah, siapa yang bisa menghandle stres? Misalnya Pak Jokowi sebagai presiden. Dia menjadi presiden dan itu karirnya bagus banget dalam politik. Bagus banget. Apakah menjadi presiden Indonesia nggak punya masalah? Itu masalahnya luar biasa. Tapi kenapa dia tersenyum-senyum? Berarti dia punya kemampuan untuk menghandle stres. Walaupun itu tekanannya tinggi, walaupun dia dihina, walaupun dia dibilang bajingan tolol, walaupun dia dibilangin bangsat, walaupun dia dibilangin apapun, kata-kata yang tidak bagus, tapi dia punya kemampuan untuk mengatasi itu. Dia punya kemampuan untuk biasa-biasa saja. Dia punya kemampuan untuk tetap fokus pada peluang yang ada dan tidak memikirkan masalah yang ada. Kebanyakan orang tidak sukses, teman-teman semuanya, karena ketika punya masalah panik, ketika punya masalah teriak, ketika punya masalah kabur, ketika punya masalah tidak dihadapi, ketika punya masalah nggak usah dipikirin, ketika punya masalah benar-benar stres. Ya, saya ketemu dengan orang ya beberapa waktu ini. Dia punya masalah dan dia mengatakan begini, semenjak saya punya masalah ini, saya hidupnya nggak bahagia. Lah, gimana dia mau berhasil? Gimana dia mau sukses? Kalau dia menghadapi masalah di level itu, dia sudah stres.
dia sudah nggak bahagia, dan ketidakbahagiaan dia tentu saja tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dan ketika masalah itu tidak bisa terungkap, maka tidak ada uang di situ. Kita harus bahagia, kita harus tetap bahagia, kita tetap harus senang. Walaupun kita lagi punya banyak masalah, kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus menghadapi masalah-masalah kita tetap harus menghadapi orang-orang yang bermasalah dengan kita tetap harus menghadapi satu persatu, mengambil keputusan satu persatu untuk menyelesaikan masalah kita. Satu persatu kita tetap harus melakukan. Kita ketemu orang dengan senyum, kita ketemu orang dengan mata berbinar-binar, kita ketemu orang dengan keadaan seperti nggak ada masalah, padahal kita punya banyak masalah. Jangan dikira Sandiaga Uno misalnya hidupnya enak-enak saja, enggak. Di level dia tentu saja tekanannya juga banyak, di level dia. Kita kadang-kadang ngelihat orang ya, kalau bahasa Jawa tuh sawang sinawang, kita ngelihat orang tuh kayaknya kehidupannya enak banget. Ya, sebenarnya bukan enak, tapi dia punya kemampuan untuk tidak memperlihatkan stresnya, kemampuan untuk menekan stresnya, kemampuan untuk mengatasi masalah yang dia hadapi, ya dia tetap hadapi itu. Nah, orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang melarikan diri dari masalah, tidak mau mikirin masalahnya, panik, orang-orang yang hektik, orang-orang yang teriak, orang-orang yang enggak. Tenangkan diri kita. Para ulama mengatakan ketenangan itu adalah setengah dari solusi. Tenangkan diri kita, hadapi masalah kita, cari jalan keluar, tanya ke sana kemari, silaturahim ke orang-orang yang lebih pintar, yang hebat, agar mereka ngasih solusi, ngasih petunjuk, ngasih nasihat. Buka buku-buku untuk mencari jawabannya, ya. Buka Google, tanya YouTube, belajar, datang ke workshop, untuk menyelesaikan masalah kita. Kita punya masalah dan tidak ada masalah dengan masalah. Yang harus kita lakukan adalah menaikkan kapasitas kita. Allah memberikan masalah, Allah membuat kita dapat ujian, Allah menguji kita dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Tidak ada satupun yang datang dari Allah kecuali itu memang untuk kita, untuk kebaikan kita. Namun kadang-kadang kita yang berpikir negatif, kadang-kadang kita yang marah dengan keadaan, kadang-kadang kita yang tidak terima keadaan. Hei, sadar, tenang, sadar. Allah itu maha baik, Tuhan itu maha baik. Allah memberikan ujian kepada hambanya. Tidak ada niat kecuali untuk kebaikan hambanya, agar hambanya itu mampu memperbaiki diri, mampu meningkatkan kemampuan, mampu mempersiapkan dirinya lebih baik. Dan dibalik masalah yang ujian yang Allah berikan itu, ada uang yang besar, ada kesuksesan yang besar. Siap-siap, semua yang mendapatkan ujian, siap-siap pasti akan mendapatkan kesuksesan yang besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sampai ketemu lagi dengan saya, Coach Fikar Saleh, masih dari Pantai Indah Kapuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.